Selamat datang di Sukor Makro Update. Berdasarkan advance estimate oleh Bureau of Economic Analysis, ekonomi Amerika Serikat di kuartal 3 tumbuh lebih rendah sebesar 2,8% dari 3%. Angka ini juga di bawah ekspektasi pasar sebesar 3%. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi domestik pada durable goods dan government spending, khususnya military spending. Namun, meski consumer spending mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, angka GDP Price Index tumbuh lebih rendah dari 2,5% ke 1,8% di kuartal 3. GDP Price Index ini adalah GDP deflator di mana ini memperlihatkan tingkat perubahan harga untuk barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara. Dalam hal ini Amerika Serikat. Singkatnya, GDP Price Index ini mengukur perubahan harga semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri, baik yang dikonsumsi, diinvestasikan, atau diekspor. Cakupannya lebih luas dari CPI atau PPI. Kedepan, angka inflasi dapat diproyeksikan akan lebih rendah dan semakin mendekati target 2%. Ini akan memberikan ruang lebih luas lagi untuk The Fed tidak ragu-ragu memangkas suku bunga. Yang menarik untuk dicermati adalah pasca The Fed pangkas suku bunga 50 basis point di September kemarin, imbal hasil US Treasury 10 tahun malah cenderung menanjak. Terakhir per Kamis 31 Oktober menyentuh 4,25. Menurut kami ini dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian geopolitik dan sentimen global yang menyebabkan sell-off di pasar obligasi Amerika Serikat dan memudarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga yang agresif oleh The Fed. Ini juga menyebabkan pasar keuangan Indonesia belakangan mencatatkan net sell dan nilai tukar rupiah melemah. Namun di satu sisi, pemangkasan suku bunga oleh The Fed ini perlu dilakukan guna menghindari hard landing perekonomian Amerika Serikat. Jika balance sheet The Fed lompat dalam beberapa waktu mendatang, artinya The Fed sedang membeli US Treasury untuk mendorong yield ke bawah dan menjaga yield di kisaran tertentu alias yield curve control. Ketika The Fed membeli US Treasury dalam jumlah besar, artinya The Fed sedang melakukan quantitative easing dan akan tercermin pada balance sheet The Fed yang belakangan cenderung menurun. Kemudian, kenaikan balance sheet The Fed ini akan mendorong money supply US dollar, diikuti dengan rally harga komoditas global. Bagaimana dampak terhadap pasar Indonesia? Arus modal asing akan masuk ke emerging markets termasuk Indonesia, di tengah imbal hasil yang lebih menarik. Ini akan mendorong pasar obligasi dan IHSG lebih tinggi lagi. Rupiah pun dapat menguat dengan cepat. Oleh karena itu, arah pergerakan pasar keuangan Indonesia bersandar pada keputusan Federal Reserve dalam waktu dekat. Proyeksi kami adalah The Fed kemungkinan akan memangkas Fed Fund Rate setidaknya 25 basis point pada pertemuan FOMC 6-7 November nanti. Beralih ke domestik, kami baru saja merilis research report terbaru yang menelaah kondisi hubungan politik antara Rusia dan Amerika Serikat serta dampak pemilu di Amerika Serikat terhadap ekonomi global dan Indonesia. Berdasarkan hasil survei polling pemilu di Amerika Serikat, Donald Trump berada di atas angin setelah unggul dari Kamala Harris menjelang pemilu minggu ini. Jika Donald Trump menang pemilu, maka ini akan berdampak positif pada pasar keuangan global dan Indonesia. Donald Trump menyatakan akan menormalisasi tensi geopolitik di Ukraina dan Rusia dan akan mengadvokasi resolusi diplomasi dengan Rusia, serta menganggap bantuan terhadap Ukraina untuk perang di sana sebagai risiko besar untuk kepentingan politik Amerika Serikat, karena berpotensi memunculkan perang nuklir. Selain itu, Donald Trump juga memiliki kebijakan untuk menurunkan harga minyak dunia yang kami lihat jika ia menang akan meyakinkan arah laju inflasi global ke depannya. Hal ini dibuktikan oleh berita yang mengklaim bahwa Trump bernegosiasi dengan beberapa pengusaha di mana jika mereka menyumbang $1 miliar untuk kampanye Trump, maka Trump akan menghentikan kebijakan climate laws yang dibuat oleh Presiden Joe Biden. Dapat dilihat dari grafik bahwa di masa kepemimpinan Donald Trump, produksi minyak Amerika Serikat lompat dari 8,8 juta barel per hari ke 11,3 juta barel per hari, serta harga-harga bensin lebih rendah dibandingkan masa kepemimpinan presiden lainnya. Jika Trump menang, kami memproyeksikan harga minyak dunia dapat turun ke $60 per barel. Penurunan ini akan melancarkan laju disinflasi global dan siklus pemangkasan suku bunga akan semakin lancar. Ini akan menjaga nilai tukar rupiah karena Indonesia merupakan net importer minyak sehari 1 juta barel.